Dalam menjalani tantangan kehidupan, di aktivitas keseharian kita, kadang-kadang kita terjebak dalam pikiran-pikiran yang negatif. Padahal pikiran-pikiran negatif itu bisa berdampak pada kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Namun, pikiran-pikiran positif ini sebenarnya bisa kita bangun, bisa kita buat, bisa kita bangkitkan untuk semakin kuat lagi. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Berpikir positif adalah kunci untuk menggapai kebahagiaan dalam hidup. Selain untuk menggapai kebahagiaan, berpikir positif pun bisa membuat kita atau membawa kita menuju kesejahteraan dalam kehidupan. Dalam menjalani tantangan kehidupan, di aktivitas keseharian kita, kadang-kadang kita terjebak dalam pikiran-pikiran yang negatif. Padahal pikiran-pikiran negatif itu bisa berdampak pada kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Ada beberapa strategi yang bisa dijalankan bagaimana caranya kita berpikir positif. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menggantikan pola pikir negatif dengan pola pikir positif. Jadi kita ubah ini, yang tadinya kita sering berpikir negatif, kita usahakan untuk belajar berpikir positif. Jadi dari negatif kita ubah ke positif. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk berpikir positif adalah menyadari pola pikir negatif yang sering muncul dalam pikiran kita. Perhatikan pikiran-pikiran yang meragukan diri sendiri, mengkritik diri, atau menyalahkan diri sendiri. Jadi, basically kita tidak boleh terlalu sering menyalahkan diri kita sendiri, tapi yang bagusnya adalah semangat dan optimis. Nah, setelah mengidentifikasi pola pikir negatif ini, gantilah dengan pola pikir positif yang lebih konstruktif dan mendukung. Contohnya seperti ini. Jika pikiran negatif muncul bahwa kita tidak mampu menyelesaikan tugas, maka kalimatnya diganti dengan saya memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengatasinya. Jadi, ubahlah kekhawatiran menjadi optimisme. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah meningkatkan afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pikiran-pikiran positif di dalam diri kita. Buatlah afirmasi yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Anda. Jadi contohnya, saya berharga dan berpotensi mencapai kesuksesan, atau saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan optimisme dan ketenangan. Kalau kita sering mengucapkan, saya tidak bisa, mustahil saya bisa seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat negatif, dan kita harus ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif yang bisa membangkitkan semangat kita. Hal ketiga yang harus kita lakukan adalah meningkatkan rasa syukur. Selain meningkatkan rasa syukur, kita juga harus memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap hal-hal baru atau pencapaian-pencapaian kita dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pada hal-hal yang baik dan yang berharga yang kita miliki, baik itu kecil ataupun besar. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk mencatat beberapa hal yang membuat Anda bersyukur dan menghargai. Ini akan membantu mengubah perspektif Anda menjadi lebih positif dan mengalihkan perhatian dari hal-hal negatif. Jadi kadang di setiap hari kita terjebak memikirkan hal-hal yang negatif. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Dan sebaiknya yang kita harus banyak pikirkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kejadian-kejadian yang asyik, kejadian-kejadian yang keren. Bukan tidak boleh untuk memikirkan kejadian-kejadian yang buruk, boleh untuk membuat kita menjadi semakin waspada, mawas diri. Kita bisa mengevaluasi, kok bisa seperti itu? Nah, kalau kita sudah tahu kok bisa seperti itu, maka yang kalimat berikutnya akan muncul adalah seharusnya saya seperti ini. Berikutnya yang sebaiknya juga untuk dilakukan adalah membangun optimisme. Membangun optimisme dan berusaha untuk melihat sisi baik dari setiap kejadian-kejadian atau dari setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Melatih diri untuk menjadi optimis adalah langkah penting dalam meningkatkan berpikir positif. Saat menghadapi situasi yang sulit atau tantangan, coba lihatlah sisi baiknya. Fokus pada peluang, pembelajaran,
dan pertumbuhan yang dapat diambil dari situasi tersebut. Ingatlah bahwa dalam setiap kesulitan terdapat peluang. Ini juga kadang menjadi jebakan dalam diri kita. Jadi biasanya ketika kita ada masalah, ada tantangan kehidupan, kita lebih sering fokusnya pada tantangan itu. Kita fokusnya berpikir pada masalah itu. Sampai-sampai kita terkadang lupa untuk mencari solusi. Jadi sebaiknya fokuslah pada solusi, bukan fokus pada masalah. Terima kasih, saya Mindamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.